nomor 5. Ya, nomor 5 Abdurrahman segera menikah. Ini kan kisahnya Abdurrahman nikah nih Pak ya. Ketika Rasul berkata, "Tazawwajta?" Qala na'am. Qala wa man? Qala imra'atun minal ansor. Kam sukta? Berapa mahar yang kamu kasih? Zinatun nawat min zahab au nawatan min zahab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyat. Dalam riwayat, menikahlah karena sesungguhnya wanita itu mendatangkan harta. Tazawwajun nisa fa innal mar'ata ta'dinal mal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh dibantu yang bujangan, ada berapa orang di sini? Ya. Salah satu pintu rezeki adalah menikah. Kenapa? Selama dia bujangan maka statusnya fakir. Fakirun ilan nisa. Ya, sangat membutuhkan perempuan. Ya. Ustadz pondok silahkan muhasabah. Kalau ada ustadz bujang, ustadz tugas, walaupun 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia tugas di kesantrian, itu aset yang dia miliki paling lemari 1, piring 1, buku 1 rak, bantal, selimut, sarung, tok. Itu kalah sama ustadz muda yang baru setengah tahun tugas kemudian nikah. Bulan depan dia sudah punya ranjang, piring selusin, ya, rak piring dan lengkap dengan perabotan, punya rice cooker, kompor dan lain-lainnya, hadiah dari pernikahan, gitu ya. Lebih kaya dibandingkan ustadz yang 7 tahun ngajar tapi masih bujang. Nah, apa logika menikah itu bisa kaya? Karena kaum kapitalis ini ya, orang-orang sekuler itu mendoktrinkan bahwa dengan nikah kita jadi ibarat kita punya telur, harusnya kita makan sendiri, jadi kita makan separuh. Itu logikanya. Ya, ini harus diluruskan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Islam membuktikan bahwa dengan pernikahan itu kita akan dikayakan. Dari mana logikanya? Banyak ya. Ini pertama kita harus imani dulu ayat Allah, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya. Jodohkan bujangan dengan gadis. Ya. Al ayyama minkum, ayyam itu orang yang sendirian, baik sendirian karena janda, duda maupun sendirian karena ya. Iyakunu fuqara, kasih mereka motivasi. Kalau mereka fakir, mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan berikan mereka kekayaan dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dengan cara menikah. Dalam riwayat lain disebutkan salasun, ada 3 kelompok manusia yang wajib mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya apa? An-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Ya. Kenapa kok nikah itu bisa kaya? Ini ada beberapa logika. 1, nikah sama janda kaya, nomor 1 nih. Ya. Ya. Rasulullah nikah dengan Khadijah. Ya. Yang kedua, Anda nikah dengan akhwat, akhwatnya nomor 9 dari 10 bersaudara. Kakak nomor 1-nya punya tambak, kakak keduanya punya dealer motor mobil, kakak nomor 3-nya pengusaha, kakak keempatnya direktur perusahaan, kakak kelimanya punya pondok pesantren yang kebunnya berhektar-hektar, kakak ke-6, kakak ke-7, kakak ke-8. Itu ketika Anda menikahi adiknya nomor 9, kira-kira kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nyumbang apa? Ya. Ya. Itu logika nomor 2. Logika ketiga adalah nikah dengan wanita yang orang tuanya kaya, begitu kan ya? Ya, otomatis. Yang keempat, nikah dengan wanita yang pandai bisnis. Anda menikahi wanita ternyata dia jago masak, jago jahit, jago online dan sebagainya.
jago produksi, Anda jago marketing, cocok itu ya. Yang kelima, dengan menikah Anda bisa fokus dalam mencari nafkah karena banyak pekerjaan lain yang bisa dikerjakan istri. Saat lah istri saya nggak ngebantuin saya apa-apa. Bapak Ibu, saya kalau boleh cerita pengalaman pribadi, saya sudah menjual jutaan eksemplar buku, puluhan ribu judul. Saya sudah menjual jutaan botol herbal, obat, madu dan sebagainya. Saya sudah menjual jutaan potong pakaian dan dagangan yang lain. Dari semua yang saya jual, tidak ada satupun barang yang saya jual yang istri saya tahu modalnya berapa, jualnya berapa. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya Pak? Dia sama sekali ya kita berbagi tugas. Saya bertugas nyari, dia bertugas ngabisin, begitu ya. Jadi tidak pernah terlibat secuil pun dalam urusan dagang. Ya, ikut ulaan, ikut ini, ikut itu, ngitungin, enggak. Tapi saya percaya kalau saya nggak nikah, ya nggak mungkin jadi seperti ini, begitu ya. Kita nggak ngerti bagaimana cara Allah memberi rezeki, ya. Pernah ya mau jualan, saya bilang jangan jualan itu berat, biar aku aja, gitu ya. Gitu ya. Agak sedikit lebay Pak ya. Enggak, saya cuma pengen ngasih tahu, jangan sampai ada suami yang punya pikiran kamu itu bisanya cuma ngabisin. Masya Allah, Raifan Fidin rahimahullah ya. Boleh jadi istri kita nggak terlibat sama sekali dalam urusan bantu dagang kita yang pontang-panting, tapi kalau kita nggak nikah sama dia, belum tentu Allah kasih rezeki kayak gitu sama kita. Ini yang saya ingin ingatkan, jangan pernah suami merasa ini semua gara-gara saya dan sebagainya. Istri kan di rumah nggak ngapa-ngapain, begitu kan? Ya, jangan sampai punya pikiran kayak begitu. Ya, ini sekaligus juga begini Pak, Anda nggak harus mau jualan tuh pakai izin istri dan nggak harus begitu kan? Ya, ini serius ya. Apa yang saya jalani dari awal menikah sampai hari ini, istri tidak saya libatkan sedikit pun dalam urusan mencari maisha karena itu tugasnya laki-laki. Tapi nggak harus kayak begitu, nggak harus, nggak. Ini harus proporsional karena nggak semuanya harus kayak begitu. Ada yang memang harus istri yang membantu dan sebagainya. Hanya saja saya ingin ingatkan ya bahwa dalam sebuah rumah tangga, ketika peran istri dalam urusan harta dominan, di situ kekuatan laki-laki teruji biasanya. Ya, kekuatan laki-laki agak dipertaruhkan. Dan banyak ikhwan-ikhwan yang datang mengadu kepada kami ketika dalam urusan bisnis, istri terlibat, suami terlibat dalam jenis yang sama, itu biasanya ya Allah di atas ranjang pun ribut nantinya. Harusnya kan sudah bukan waktunya ngebahas bisnis gitu ya Pak ya. Tapi karena itu terkait dengan bisnis yang sama, jualannya bareng-bareng, apa ngitungnya bareng dan sebagainya. Sementara logika laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Ini bukan halal haram ya. Ini tentang dampak yang muncul ketika ya urusan yang seperti ini tidak dipisahkan dengan rumah tangga. Ya, maka dalam bab ini yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika ada seorang suami yang punya istri sama sekali tidak membantu suaminya untuk nyatet, nyimpen dan sebagainya, bukan berarti istri tidak punya peran. Ya, dia adalah sumber rezeki kita sehingga usaha kita lancar. Mungkin dengan keikhlasannya, kekuatan doanya, ketabahan dan ketulusannya dan sebagainya. Ya, ini yang nanti akan membantu suami untuk mendapatkan rezeki. Jangan pernah berpikir ini adalah kehebatan si suami. Ya,